Bu Sulis, perkenalkan ini Bu Hidayah sebagai pendamping saya, dan di sini Bu Hidayah akan mengamati saya sebagai observer dalam melaksanakan pasca observasi yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran kemarin. Jadi nanti Bu dari sini tidak untuk menilai apa yang menjadi jawabannya Bu Sulis untuk menjawabkan saya, tapi Bu dari sini untuk mengamati saya bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Sulis. Jadi nanti dalam menjawab Bu Sulis santai saja, apa yang perlu diutarakan silakan diutarakan tanpa membatasi jawaban-jawaban yang ada. Begitu Bu Sulis ya. Memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sulis, yaitu tentang pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Sulis, yaitu tentang pembelajaran apa Bu Sulis hari ini? Hari ini saya akan mengajarkan anak-anak tentang pembelajaran di tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, yaitu di BP2 Butika. Gitu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak, indikator apa saja yang akan disampaikan untuk anak-anak nanti? Ya, kebetulan di persiapan saya ini indikator yang disampaikan ke anak-anak nanti yaitu indikator dari KD 3.5, yaitu menggali informasi penting dari teks sesuai sejarah yang disajikan di dalam muatan bahasa Indonesia. Untuk yang muatan IPA yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda Butika dalam kehidupan saya. Iya. Berarti untuk bahasa Indonesianya, muatan bahasa Indonesianya ada menggali informasi, dan untuk IPA-nya anak-anak akan belajar tentang mengaitkan wujud benda, perubahan wujud benda. Ya. Perubahan. Lalu metode apa yang akan disampaikan kepada anak-anak ini Bu Sulis? Ya, untuk metode yang saya sampaikan sih pendekatannya dulu ya Bu Dika ya, karena ini pembelajarannya terkait dengan pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia yang kali ini. Yang pertama adalah pendekatannya secara saintifik ya, dan metode yang saya gunakan mulai dari ceramah pertama, kemudian tanya jawab, terus diskusi dan pemberian tugas atau penugas. Tanya jawab. Pasti ini seru bagi anak-anak Sulis karena ada tanya jawab dan diskusi ya, untuk anak-anak. Dan untuk alat dan sumber bahannya apa yang sudah disiapkan? Ya, sesuai dengan metode yang saya sampaikan tadi bahwa ada diskusi dan juga penugasan, maka metode media yang kita gunakan serta sumber pembelajaran yang kita gunakan adalah saya ambil teks dari bacaan yang ada di buku, kemudian juga alat-alat untuk percobaan dalam perubahan wujud suatu benda itu juga saya siapkan. Sedangkan sumber-sumber pembelajaran yang saya ambil yang pertama adalah dari buku tema, dan buku tema 7 yaitu di percobaannya Butika. Terus kemudian untuk itu juga saya menyiapkan LKPD atau semacam lembar kerja untuk anak-anak pada saat penugasan nanti. Lengkap sekali Bu Sulis yang sudah disiapkan, mulai alat dan bahan berupa teks bacaan, ada alat percobaan, juga buku-buku untuk menunjang pembelajaran pada pagi hari ini. Lalu yang ingin saya tanyakan kembali, persiapan tertulis apa saja yang sudah dibuat Bu Sulis untuk melaksanakan pembelajaran kali ini? Tentunya supaya pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan kita tercapai, persiapan secara tertulis yang utama adalah buat RPP Butika. Ya, kemudian juga menyiapkan beberapa instrumen untuk penilaian
supaya apa yang disampaikan melalui strategi pembelajarannya di RPP tadi bisa nyambung dan bisa mendapatkan hasil melalui instrumen penilaian tersebut. Berarti persiapan tertulisnya yaitu berupa desain pembelajaran RPP dan juga untuk instrumen penilaian bagi siswa untuk penilaian pengetahuan, juga pengetahuan sikap mungkin Bu Sulis ya. Lalu yang kedua selanjutnya Bu Sulis, materi apa kira-kira yang dianggap sulit oleh siswa kalau dari perencanaan yang sudah Bu Sulis buat yang sulit? Ini dari dulu ya, materi yang paling sulit itu justru di bahasa Indonesia. Kebetulan di sini kompetensi yang kita ambil untuk indikator maksud saya yang kita ambil itu kan tadi menggali informasi penting ya dari sebuah teks. Lah anak-anak ini merasa kesulitan karena ya kurangnya membaca seperti itu, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia untuk menggali informasi itu anak-anak serasa kurang begitu ya, sulit lah katakan seperti itu. Jadi yang paling sulit dari muatan bahasa Indonesia dan IPA yang akan diajarkan anak-anak ini menurut Bu Sulis bahasa Indonesia yang paling dianggap kurang ya. Anak-anak. Jadi anak-anak harus melalui proses menggali informasi berupa membaca gitu ya. Betul. Lalu untuk selanjutnya Bu Sulis, kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bu Sulis setelah mengikuti pembelajaran ini? Setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak tentunya kompetensi yang dimiliki yaitu dapat ya memberikan informasi penting setelah mereka membaca dari teks yang diberikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang materi IPA itu anak-anak akan mendapatkan sesuatu terkait dengan perubahan suhu atau perubahan serta pengaruh kalor atau suhu terhadap benda yang lakukan untuk percobaan. Seperti itu. Kompetensi yang diharapkan sangat banyak bagi anak-anak ini ya, Bu Sulis ya, mulai dari bisa mendapatkan informasi penting, lalu mendapatkan informasi dari percobaan yang telah dilakukan. Pertanyaan selanjutnya Bu Sulis, apa yang perlu mendapat perhatian khusus kira-kira untuk pembelajaran ini? Yang paling khusus kira-kira apa? Untuk anak ya? Nggih. Nah, ini loh, anak-anak kelas 5 itu kan anak-anak yang luar biasa ya. Dan kita tahu bahwa anak-anak seusia itu adalah memiliki perbedaan karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu yang perlu disiapkan yaitu hal-hal yang hal-hal yang terkait dengan kita menyiapkan sesuatunya atau membelajarkan sesuatunya itu harus sesuai dengan karakteristik anak tersebut sehingga kebutuhan itu bisa terpenuhi. Seperti itu. Berarti harus menyiapkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa gitu bisa ya. Sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Iya. Dan setelah ini saya ingin mengetahui ataupun intinya ya, ingin mendampingi ataupun ingin tahu bagaimana pembelajaran diferensiasi ini Bu Sulis lakukan di kelas. Maka dari itu saat saya nanti ada di kelas, anggap saja nanti saya tidak ada. Jadi saya hanya ingin mengetahui bagaimana pembelajaran diferensiasi ini ada di kelas namanya Bu Sulis ya. Terima kasih Bu Sulis.
pembelajaran dilanjutkan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya disiapkan untuk berdiri. Perubahan wujud benda. Silakan. Perubahan wujud benda. Bagaimana perubahan wujud benda? Kamu lihat? Ya, perhatikan, bukan? Teman-teman kalian yang sudah membuat poster ya, di dalam belajar tadi. Berikutnya, salah satu teman kalian juga membuat laporan dari siapa yang sudah paham atau siapa yang bisa menjawab. Ya, Bu Sulis, bagaimana tadi pembelajarannya? Apakah bisa memberikan materi dengan baik dan menyenangkan untuk anak-anak? Alhamdulillah ketika tadi pembelajarannya luar biasa dan bisa memberikan sesuatu yang baik terhadap anak-anak. Iya, Insya Allah. Saya lihat tadi juga anak-anak sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran diferensiasi ini. Semuanya aktif saat mengikuti pembelajaran. Apa yang sudah sampaikan Bu Sulis tadi, kalau saya rasa tadi sangat-sangat berkesan bagi anak-anak. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari saya, Bu Sulis. Bagaimana pendapat Bu Sulis setelah menyajikan pembelajaran yang sangat antusias bagi anak-anak tadi? Anak-anak sangat menarik sekali ketika
terhadap pembelajaran diferensiasi ya, karena anak-anak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Karena apa? Karena ada kegiatan melakukan percobaan itu tadi, sehingga mereka sangat-sangat senang dan antusias. Oke. Iya. Ya, saya lihat tadi juga anak-anak tidak ada yang diam, semuanya aktif melakukan percobaan itu, Bu Sulis ya. Ya. Dan bagaimana proses pembelajaran tadi? Apakah menurut Bu Sulis sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Ya, insya Allah sepertinya tadi yang saya lakukan terhadap pembelajaran anak-anak itu alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, sesuai apa yang saya programkan tadi. Ya. Dan dapatkah mungkin Bu Sulis menceritakan hal-hal apa yang dapat memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Ya. Hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tadi itu adalah anak-anak itu dapat melakukan dan mengalami sendiri secara langsung, yang pertama. Kemudian sesuai dengan kebutuhan belajar anak, kemudian juga sesuai dengan karakter yang dia miliki serta gaya belajarnya anak-anak pada saat belajar tadi Budika. Iya. Terus kemudian yang paling penting itu tadi mindfulness-nya itu ya. Iya. Apa Budika? Mindfulness. Ya, mindfulness itu tadi sangat-sangat mereka bisa bagaimana ya? Bisa memfokuskan dirinya kembali. Iya. Ketika dia istilahnya Sudah dapat ya, ketika dia jenuh bisa memfokuskan kembali dan lebih bersemangat, sehingga pada saat pembelajaran itu diberlangsungkan kembali mereka sudah semangat. Sepertinya kayak gitu. Ya, mindfulness tadi juga memberikan banyak manfaat untuk pembelajaran diferensiasi kali ini, Bu Sulis ya. Iya, soalnya kan tadi anaknya sudah istilahnya jenuh, gitu ya. Terus kemudian kita berikan waktu sedikit untuk merefresh semuanya dengan meredam dan mendon, callingkan untuk supaya mereka gini ya. Setelah mereka merasakan itu, mereka akhirnya kembali bersemangat. Ya. Lalu perkiraan Bu Sulis mengenai ketetapan tujuan pembelajaran ini bagaimana? Misalkan sudah tercapai atau belum, dan misalkan ada di rentang skala itu tercapainya berapa? Kalau misalkan skalanya 1 sampai 10 dari pembelajaran yang sudah Bu Sulis lakukan hari ini. Iya. Dilihat dari saat evaluasi juga ya. Tadi kan saya menyampaikan beberapa pertanyaan, yaitu berupa kalimat-kalimat lisan untuk setelah saya itu memberikan pembelajaran itu apa sih yang dapat mereka jawab kalau saya bertanya. Dengan pertanyaan Budika tadi, skala atau rentang skalanya itu sekitar 80 atau 8 Budika, 8 angka 8 ya, angka 8. Dilihat dari hasil evaluasi pertanyaan saya tadi, banyak anak-anak yang bisa menjawab. Ya mungkin karena seneng sih. Ya, termasuk juga berhasil Bu Sulis melaksanakan pembelajaran pada hari ini untuk rentang 8 ini, Bu Sulis. Dan pastinya dengan pembelajaran tadi ada kesulitan apa yang dialami Bu Sulis saat pembelajaran diferensiasi tadi? Iya. Ini kesulitannya ini kebetulan di muatan bahasa Indonesia ketika mereka itu kesulitan yaitu untuk mencari dan menggali informasi dari teks yang diberikan. Mencari dan menggali informasi yang diinginkan anak-anak masih kurang gitu ya? Masih kurang, ya menurut saya masih kurang. Dan apakah ada alternatif lain untuk dapat mengatasi kesulitan dari menggali informasi ini dengan pembelajaran diferensiasi tadi? Alternatifnya begini, sesuatu yang menurut saya kurang sih harusnya diperbaiki lebih juga. Jadi alternatifnya itu adalah bagaimana sih mengatasi kesulitan itu supaya kesulitan itu bisa menjadi lebih bisa dipahami sehingga kesulitan itu tidak akan terjadi lagi, yaitu dengan cara saya
menyampaikan beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan anak, tetapi dengan melakukan tahapan-tahapan, tidak langsung. Iya, tahapan-tahapan itu tentunya harus ada gitu ya. Iya. Dan selanjutnya pertanyaan dari saya, apakah Bu Sulis sudah merasa puas dengan pembelajaran hari ini atau belum? Dan jika belum, apa yang akan Bu Sulis lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Coba Bu Dika, yang dimaksud belum yang merasa puas tadi gimana? Saya masih belum. Oh gitu. Okay. Dengan pembelajaran yang Bu Sulis lakukan tadi, apakah Bu Sulis sudah merasakan sudah pas atau ada yang masih perlu diperbaiki menurut Bu Sulis? Oh iya, baik. Untuk pembelajaran tadi memang mantap ya Dika ya. Dan pembelajaran diferensi tadi itu mantap lah. Ya. Dan tetap saya akan melanjutkan dan perlu ditingkatkan kembali sih. Memang sudah pas ya. Tetapi untuk supaya lebih baik lagi perlu ditingkatkan, perlu dilanjutkan, dan juga persiapannya yang matang. Dan juga untuk kompetensi sosial emosinya itu juga harus tetap kita latihkan atau istilahnya kita perhatikan agar anak-anak tadi bisa terus termotivasi dalam belajarnya. Dan dengan pembelajaran diferensiasi tadi, mindfulness yang sudah dilakukan, lalu KSE, kompetensi sosial emosional tadi, apa yang akan mungkin khusus lakukan dalam pertemuan selanjutnya? Di dalam pertemuan selanjutnya sih yang harus saya lakukan berdasarkan yang tadi disampaikan ya, yaitu harus mendesain pembelajaran diferensiasi ini yang semaksimal mungkin dan sebaik mungkin juga. Terus kemudian juga tidak hanya mendesain, tapi juga kita harus bisa berkolaborasi dengan guru lain ya, sehingga semua yang kita harapkan di dalam pembelajaran diferensiasi ini bisa tercapai dengan baik. Ya, luar biasa sekali Bu Sulis. Ini tadi pembelajarannya sudah bagus, lalu desain pembelajarannya juga sudah mantap, dan mungkin ada pesan umum apa yang sudah dirasakan Bu Sulis setelah pembelajaran hari ini diferensiasi ini. Nah, ini ya. Dengan pembelajaran diferensiasi ini diharapkan kita ya dapat mengaktualisasikan ya pembelajaran anak dengan baik sesuai dengan kebutuhan, terus kemudian sesuai dengan karakter siswa, sehingga apa yang kita pelajari tadi dengan berbagai metode dan juga sebagainya tadi itu semua bisa lengkap dan menghasilkan sesuatu. Dan pembelajaran yang kita harapkan itu adalah harapan yang paling bagus menurut mereka, menurut kita sesuai dengan pembelajaran. Ya, saya kira untuk wawancara kita pada hari ini sudah cukup sulit. Saya bisa menarik benang merah di sini bahwa Bu Sulis sangat terkesan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sangat menantang untuk anak-anak, juga mengena bagi anak-anak, dan selanjutnya Bu Sulis juga akan mendesain pembelajaran diferensiasi ini lebih baik lagi. Bu Sulis gitu ya. Dan semoga peserta didik kita, anak-anak kita dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik dan tentunya menjadi mereka ilmu yang bermanfaat. Sekali ya, Bu Sulis, bagaimana tadi pembelajarannya? Apakah bisa memberikan materi dengan baik dan menyenangkan untuk anak-anak? Alhamdulillah ketika tadi pembelajarannya luar biasa dan bisa memberikan sesuatu yang baik terhadap anak-anak. Iya, Insya Allah. Saya lihat tadi juga anak-anak sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran diferensiasi ini. Semuanya aktif saat mengikuti pembelajaran. Apa yang sudah sampaikan
Bu Sulis tadi, kalau saya rasa tadi sangat-sangat berkesan bagi anak-anak. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari saya, Bu Sulis. Bagaimana pendapat Bu Sulis setelah menyajikan pembelajaran yang sangat antusias bagi anak-anak tadi? Anak-anak sangat menarik sekali ketika terhadap pembelajaran diferensiasi ya, karena anak-anak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Karena apa? Karena ada kegiatan melakukan percobaan itu tadi, sehingga mereka sangat-sangat senang dan antusias. Oke, iya. Ya, saya lihat tadi juga anak-anak tidak ada yang diam, semuanya aktif melakukan percobaan itu, Bu Sulis ya. Ya. Dan bagaimana proses pembelajaran tadi? Apakah menurut Bu Sulis sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Ya, insya Allah sepertinya tadi yang saya lakukan terhadap pembelajaran anak-anak itu alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, sesuai apa yang saya programkan tadi. Ya. Dan dapatkah mungkin Bu Sulis menceritakan hal-hal apa yang dapat memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Iya. Hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tadi itu adalah anak-anak itu dapat melakukan dan mengalami sendiri secara langsung, yang pertama. Kemudian sesuai dengan kebutuhan belajar anak, kemudian juga sesuai dengan karakter yang dia miliki serta gaya belajarnya anak-anak pada saat belajar tadi Budika. Iya. Terus kemudian yang paling penting itu tadi mindfulness-nya itu ya. Iya. Apa Bu Budika? Mindfulness. Ya, mindfulness itu tadi sangat-sangat mereka bisa bagaimana ya? Bisa memfokuskan dirinya kembali. Iya. Ketika dia istilahnya Sudah dapat ya, ketika dia jenuh bisa memfokuskan kembali dan lebih bersemangat, sehingga pada saat pembelajaran itu diberlangsungkan kembali mereka sudah semangat. Sepertinya kayak gitu. Ya, mindfulness tadi juga memberikan banyak manfaat untuk pembelajaran diferensiasi kali ini, Bu Sulis ya. Iya, soalnya kan tadi anaknya sudah istilahnya jenuh, gitu ya. Terus kemudian kita berikan waktu sedikit untuk merefresh semuanya dengan meredam dan mendon, callingkan untuk supaya mereka gini ya. Setelah mereka merasakan itu, mereka akhirnya kembali bersemangat. Ya. Lalu perkiraan Bu Sulis mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran ini bagaimana? Misalkan sudah tercapai atau belum, dan misalkan ada di rentang skala itu tercapainya berapa? Kalau misalkan skalanya 1 sampai 10 dari pembelajaran yang sudah Bu Sulis lakukan hari ini. Iya. Dilihat dari saat evaluasi juga ya. Tadi kan saya menyampaikan beberapa pertanyaan, yaitu berupa kalimat-kalimat lisan untuk setelah saya itu memberikan pembelajaran itu apa sih yang dapat mereka jawab kalau saya bertanya. Dengan pertanyaan Budika tadi, skala atau rentang skalanya itu sekitar 80 atau 8 Budika, 8 angka 8 ya, angka 8. Dilihat dari hasil evaluasi pertanyaan saya tadi, banyak anak-anak yang bisa menjawab. Ya mungkin karena seneng sih. Iya, termasuk juga berhasil Sulis melaksanakan pembelajaran pada hari ini untuk rentang 8 ini Sulis. Dan pastinya dengan pembelajaran tadi ada kesulitan apa yang dialami Bu Sulis saat pembelajaran diferensiasi tadi? Iya. Ini kesulitannya ini kebetulan di muatan bahasa Indonesia kita. Mereka itu kesulitan yaitu untuk mencari dan menggali informasi dari teks yang diberikan. Mencari dan menggali informasi yang diinginkan anak-anak masih kurang gitu ya? Masih kurang, ya menurut saya masih kurang. Dan apakah ada alternatif lain untuk dapat mengatasi kesulitan dari menggali informasi ini dengan pembelajaran diferensiasi tadi? Alternatifnya begini, sesuatu yang menurut saya kurang sih harusnya diperbaiki ketika aja.
Jadi alternatifnya itu adalah bagaimana sih mengatasi kesulitan itu supaya kesulitan itu bisa menjadi lebih bisa dipahami sehingga kesulitan itu tidak akan terjadi lagi, yaitu dengan cara saya menyampaikan beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan anak, tetapi dengan melakukan tahapan-tahapan, tidak langsung. Iya, tahapan-tahapan itu tentunya harus ada gitu ya. Iya. Dan selanjutnya pertanyaan dari saya, apakah Bu Sulis sudah merasa puas dengan pembelajaran hari ini atau belum? Dan jika belum, apa yang akan Bu Sulis lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Coba Bu Dika, yang dimaksud belum yang merasa puas tadi gimana? Saya masih belum. Oh gitu. Okay. Dengan pembelajaran yang Bu Sulis lakukan tadi, apakah Bu Sulis sudah merasakan sudah pas atau ada yang masih perlu diperbaiki menurut Bu Sulis? Oh iya, baik. Untuk pembelajaran tadi memang mantap ya juga ya. Dan pembelajaran diferensi tadi itu mantap lah. Ya. Dan tetap saya akan melanjutkan dan perlu ditingkatkan kembali sih. Memang sudah pas ya. Tetapi untuk supaya lebih baik lagi perlu ditingkatkan, perlu dilanjutkan, dan juga persiapannya yang matang. Dan juga untuk kompetensi sosial emosinya itu juga harus tetap kita latihkan atau istilahnya kita perhatikan agar anak-anak tadi bisa terus termotivasi dalam belajarnya. Dan dengan pembelajaran diferensiasi tadi, mindfulness yang sudah dilakukan, lalu KSE, kompetensi sosial emosional tadi, apa yang akan mungkin khusus lakukan dalam pertemuan selanjutnya? Di dalam pertemuan selanjutnya sih yang harus saya lakukan berdasarkan yang tadi disampaikan ya, yaitu harus mendesain pembelajaran diferensiasi ini yang semaksimal mungkin dan sebaik mungkin gitu. Terus kemudian juga tidak hanya mendesain, tetapi juga kita harus bisa berkolaborasi dengan guru lain ya, sehingga semua yang kita harapkan di dalam pembelajaran diferensiasi ini bisa tercapai dengan ya, luar biasa sekali Bu Sulis. Ini tadi pembelajarannya sudah bagus, lalu desain pembelajarannya juga sudah mantap, dan mungkin ada pesan umum apa yang sudah dirasakan Bu Sulis setelah pembelajaran hari ini diferensiasi ini. Nah, ini ya, dengan pembelajaran diferensiasi ini diharapkan kita ya dapat mengaktualisasikan ya pembelajaran anak dengan baik sesuai dengan kebutuhan, terus kemudian sesuai dengan karakter siswa, sehingga apa yang kita pelajari tadi dengan berbagai metode dan juga sebagainya tadi itu semua bisa lengkap dan menghasilkan sesuatu. Dan pembelajaran yang kita harapkan itu adalah harapan yang paling bagus menurut mereka, menurut kita, sesuai dengan pembelajaran. Ya, saya kira untuk wawancara kita pada hari ini sudah cukup sulit. Saya bisa menarik benang merah di sini bahwa Bu Sulis sangat terkesan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sangat menantang untuk anak-anak, juga mengena bagi anak-anak, dan selanjutnya Bu Sulis juga akan mendesain pembelajaran diferensiasi ini lebih baik lagi. Dan Bu Sulis gitu ya. Dan semoga peserta didik kita anak